Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Talkshow bagi kisah Jakarta Denmark. Peraih juara ke-1 instruktur kursus TKR tingkat nasional pada apresiasi GTK Tolong ambilkan itu deh. tahun 2017. Saya Lius Niati mengucapkan selamat datang untuk Ibu Emma Purnamasari SAG sebagai guest star kita pada malam hari ini. Selamat malam Bu Emma. Halo Bu Emma. Selamat malam. Selamat datang juga untuk pembina Komet Bekasi. Di sini ada Bunda Roro. Halo Bunda. Bunda Roro dan Pak Handoko. Ya, Ya, selamat malam. ya, malam Bunda. Kemudian selamat datang juga untuk pengurus Komet Bekasi, Pak Andi, Bu Isma, Bunda Nender. Selamat malam semuanya. Dan selamat datang juga kepada para hadirin peserta talkshow yang berbahagia. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berkumpul dan berbagi insight dengan kami pada malam hari ini. Berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesempatan untuk kami diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan acara talkshow pada malam hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Baik, sebelum kita memasuki rangkaian acara yang pertama, saya ingin membacakan terlebih dahulu agenda acara kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pembukaan dengan doa bersama dan pembacaan Al-Quran oleh Pak Solehudin. Bapak Solehudin? Ya, hadir Bu. Ya, hadir. Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu March Komet Bersama yang dipandu nanti oleh Pak Andi Purnama. Kemudian ada sambutan dari pembina Komet Bekasi yang diwakilkan oleh Bunda atau Pak Handoko atau Bu Nenden. Dan terakhir itu ada kita berbincang-bincang seru bersama kita. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki acara talkshow, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Pak Soleh. Silakan Pak Soleh untuk memandu doa dan baca Al-Quran. Baik, mari kita buka acara talkshow ini ya dengan membacakan Al-Fatihah. Ala hadhihi ya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lanjut Ibu. Untuk acara kedua selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Komet. Harapkan Bapak Ibu menunjukkan siap dalam menyanyikan lagu March Komet. Jadi boleh di share lagunya.
Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Ya, kini acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina Komet Bekasi. Kepada Pak Handoko dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Lius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, terima kasih Bu Ilis. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti talk show. Kemudian juga tidak lupa kita ucapkan sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta talk show yang hadir di sini secara virtual. Talk show kita hari ini mengambil topik tentang berbagi kisah Jakarta Denmark. Talk show ini diperuntukkan bagi semua Bapak Ibu guru di semua jenjang, tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan parenting, tapi juga akan sangat berguna sekali bagi para pengajar khususnya yang berada di tingkat PAUD gitu ya. Nah, di tahun 2016 yang lalu masih segar di ingatan kita, di mana ada peringatan Hari Guru Indonesia. Kemendikbud mengangkat tema berkaitan tentang guru mulia karena karya. Percayalah Bapak Ibu guru, apapun hasil karya yang kita ciptakan demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas untuk siswa-siswi kita, meski belum mendapatkan juara sebuah perlombaan, tetapi karya Bapak Ibu guru akan senantiasa menjadi juara di hati siswa-siswi kita. Tentunya kisah Jakarta Denmark yang akan kita ikuti bersama tidak terlepas dari cerita akan karya luar biasa seorang guru yang tergerak hatinya demi kemajuan anak-anak didiknya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Emma Purnamasari selaku pembicara kita hari ini. Bapak Ibu guru, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan dan juga mengundang kepada para pendidik di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di wilayah Bekasi ini, untuk bersama-sama Komet Bekasi berkontribusi bagi pendidikan Indonesia melalui karya nyata, yaitu media pembelajaran sesuai dengan kekhasan daripada Komet. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita mulai acara talk show ini, marilah kita
buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya sehingga acara talkshow hari ini bisa terselenggara dengan baik. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Roro Ida selaku pembina Komet Bekasi, Bapak Andi Purnama selaku koordinator Komet Bekasi, Ibu Nenden selaku wakil koordinator Komet Bekasi, Ibu Emma Purnamasari selaku pembicara kita hari ini, dan Ibu Yusniarti selaku moderator. Kemudian rekan-rekan pengurus Komet Bekasi serta para peserta talkshow berbagi kisah Jakarta, Denmark. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan talkshow ini, kami mohon maaf dan selamat mengikuti talkshow. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari koordinator Komet Bekasi, yaitu oleh Pak Andi Purnama, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pembina Komet Bekasi Raya, Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Soro beserta Pak Handoko. Kita Handoko langsung dari Surabaya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan ucapan terima kasih besar-besarnya kepada Emma yang sudah berkenan membagikan waktunya, dan tentunya ada beberapa hal yang akan dibagikan pada malam hari ini mengenai pengalaman yang sangat luar biasa sekali hingga akhirnya bisa menginjakan kaki di sebuah negara yang tidak bisa dibayangkan dan diimpikan sebelumnya, yaitu negara Denmark. Kemudian yang sudah disampaikan oleh Pak Handoko tadi bahwa Komet ini sebagai salah satu komunitas guru yang eksis dengan kekhasannya di bidang media pembelajaran, tapi bukan hanya media pembelajaran, banyak hal yang tentunya demi kemajuan pendidikan di Indonesia banyak sekali yang sudah kita lakukan, dan tentunya termasuk yang dilakukan pada malam hari ini yaitu talkshow berbagi kisah Jakarta dan Denmark. Kemudian Komet ini sudah berusia 8 tahun. Namun untuk Komet Bekasi Raya, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi baru sekitar kurang lebih 1 tahun. Jadi kita masih sama. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini baru bergabung dengan komunitas media pembelajaran itu baru 1 tahun. Namun alhamdulillah sudah banyak hal yang sudah kita lakukan dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu guru dan para pecinta pendidikan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kemudian perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa Komet ini ada di 13 wilayah. Jadi bukan hanya di Kota dan Kabupaten Bekasi saja, tapi ada di Riau, di Depok, di Bogor, dan lain-lainnya. Dan nanti akan lebih bisa mengenal Komet, makanya dipersilahkan untuk seluruh guru dari mulai guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan para dosen untuk bergabung di komunitas ini. Mudah-mudahan niat ikhlas kita, maka disebutkan orang-orang yang bergabung di komunitas ini sebagai relawan. Jadi kita semuanya benar-benar mengabdikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam niat kita, apa yang ada dalam karya kita untuk kita sendiri, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pendidikan di Indonesia. Kemudian perlu diketahui bahwa Komet ini satu-satunya komunitas media yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah ini sebuah penghargaan dan sebuah prestasi yang sangat luar biasa.
di Kementerian Pendidikan Indonesia sudah melihat Komet ini benar-benar sebuah komunitas yang benar-benar nyata, keberadaannya terasa khususnya bagi guru di Indonesia. Mudah-mudahan niat Komet selanjutnya ya Pak Handoko kita bisa membuka kembali di wilayah-wilayah lain di seluruh Nusantara yang alhamdulillah saat ini baru 13 wilayah. Itu saja. Terima kasih kepada Bu Emma yang sudah akan berbagi kisah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman dengan kita semuanya. Dan malam hari ini tidak didesain dengan seperti workshop atau seminar, gitu. Tetapi ini lebih relax, lebih enjoy, dia lebih cepat tanya jawab, dan nanti dipandu pertama dengan Ibu Lius, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini bisa berdiskusi, bertanya, dan saling bertukar pikiran dengan Bu Emma. Itu saja, terima kasih sekali lagi kepada Julius dan seluruh pengurus yang sudah membantu terlaksana kegiatan hari ini. Tentunya terima kasih juga kepada Bu Emma. Dan insya Allah sebagai penghargaan nanti yang hadir pada hari ini akan diberikan sertifikat dari Komet Bekasi. Mudah-mudahan saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan Komet dan selamat mengikuti kegiatan talk show yang dipandu oleh Ibu Lius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ya, kini kita di acara yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sharing bersama Ibu Emma Purnamasari sebagai gestar kita pada malam hari ini. Nantinya Bapak Ibu berkesempatan untuk bertanya di sesi tanya jawab ya. Halo Ibu Emma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Musi. Alhamdulillah ya. Sama aja Pak ya, terserah. Kalau saya sih biasanya Pak apartemen. Nah, Bapak Ibu di sini sudah sabar ya banget ya untuk ngobrol-ngobrol bareng Ma. Sebelum kita mulai serunya, ada baiknya kita berkenalan dulu nih ya Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Oleh karena itu yuk kita perkenalkan dulu Ibu Emma Purnamasari ya. CV-nya boleh share Bu? Nah bisa Pak Andi. Boleh di-share. Mau di-sharekan dari sini beliau? Bisa. Boleh di-share. Iya. Nih. Ya, gestar kita malam hari ini yaitu adalah Bu Emma Purnamasari ya. Lahir di mana Ibu? Di Lebak ya Bu ya? Iya, di Lebak. Lebak pada tanggal 24 November tahun 1973. Ya. Wah, ini lumayan ya. 73 senior. Dan Ibu ini berasal dari keluarga pendidik ya Bu ya? Iya betul. Dari keluarga pendidik. Kalau boleh tahu itu orang tua Ibu itu di pendidikannya di departemen apa ya Bu? Di Departemen Agama sebagai kepala sekolah MAN. Dari kepala sekolah TSN, kemudian kepala sekolah MAN. Dan semua di keluarga itu dari mulai anak, menantu, hampir semua di dunia pendidikan gitu. Alhamdulillah ya. Itu dari 5 bersaudara semuanya di dunia 8 bersaudara. 8 bersaudara. Ibu anak kelima ya. Iya. Anak kelima dari 8 bersaudara. Semuanya bekerja di dunia pendidikan ya Bu ya. Terus Ibu juga tinggal di Bekasi. Bu, kalau kita tahu di Bekasinya di mana Ibu? Oh iya, saya lupa menulis. Saya tinggal di Bumi Anggrek, Tambun Utara. Oh, Bumi Anggrek. Ya, Bumi Anggrek itu kalau di Tambun bisa lewat Geger Kalong ya Bu ya? Ya.
ya. Bukan Geger Kalong, Rawa Kalong. Rawa Kalong. Geger Kalong Bandung ya. Iya, Rawa Kalong ya, Rawa Kalong dulu sudah di Bumi Anggrek ya. Hampir dengan apa itu? Dharma Wangsa ya, Bu? Iya, dekat. Iya, Dharma Wangsa. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, kegiatan sekarang itu apa ya, Bu ya? Sekarang saya jadi ketua penyelenggara di KB Nurul Ilmi, jadi saya bergerak di bidang PAUD. Tuh. Di hari-hari ngajar PAUD. Gitu. Oh, PAUD. Ya. Jadi Ibu ini sebagai guru PAUD ya, tapi di sini kalau saya lihat di CV-nya, Ibu juga mendirikan sekolah PAUD ya, Bu ya? Iya, saya mendirikan sebagai yang ngajar juga di situ. Iya. Dia punya yayasan juga gitu. Di sini di Bekasi. Di Bekasi ya, di Bekasi. Iya, di Bumi Anggrek. Di Bumi Anggrek, di Bumi Anggrek. Iya. Sekolah PAUD sendiri dengan nama Ada Nurul TPA Ilmi juga. ya. Iya, Ada apa, Bu? TPA. Oh, TPA Pendidikan juga. Al-Quran. Oh, jadi tidak hanya PAUD ya, tetapi TPA juga di di sekolah itu ya, di apa namanya, di yayasannya Ibu buat. Di yayasannya, iya di yayasannya ada TPA. Di yayasan yang ada Ibu buat itu. PAUD. Ada TK, Iya. ada PAUD. Tapi TK ya, Bu. TK-nya ininya bukan TK, jadi kita kelompok bermain. Kelompok bermain. Iya. Ini pengalaman mengajarnya lumayan banyak ya, Bu ya. Kalau dilihat Iya, pengalaman gitu. mengajarnya lumayan banyak sekali nih. Sampai berapa ini ya? Ibu. Ya senang Apa? kesana kesini soalnya. Iya. Pernah mengajar TK ya, TK-nya aja udah. Iya. Berarti Ibu senang sekali jadi, dengan dunia anak-anak iya. ya, Bu ya. Betul. Dari lulus tahun 91 SMA itu langsung ke Bandung, kemudian mengikuti pelatihan untuk menjadi guru TK Al-Quran, langsung ngajar di Bandung 1 tahun. Setelah 1 tahun pulang ke kampung, kemudian mengajar Pulang ke dulu. kampung halaman. Iya, kampung halaman di Rangkas Bitung, mengajar di TK Al Hasanah. Kemudian setelah itu mendirikan TK Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri di Rangkas Bitung ya, Bu ya. Ya, saat itu masih semester 3 kuliah. Wah, hebat ya, Bu ya. Jadi masih kuliah tapi mendirikan yayasan ya, Bu ya. Iya, itu karena memang semuanya serba dadakan, tapi mungkin memang sudah digariskan juga ya. Ya. Sudah takdirnya kali. Jadi waktu itu sejarah mendirikan TK Al-Quran di Rangkas Bitung itu, jadi bapak saya kan di situ sebagai ketua ya, kalau kita mau ulama di kampung gitu. Nah di situ ada madrasah. Madrasah itu kan biasanya dipakainya sore, sedangkan pagi sekolah itu kosong. Beliau itu, bapak saya itu almarhum, menawarkan, bagaimana mau nggak buka TK? Ya mau langsung gitu. Padahal ilmunya masih belum cukup, cuman ya udah belajar hayu gitu. Tapi belum bisa apa, udah belajar sambil jalan kata bapak. Oh iya. Jadi memang kalau nggak dicoba gimana kita mau bisa ya, Bu ya. Gitu. Iya. Sampai karena kan belum tahu kurikulumnya seperti apa, akhirnya saya mencari dari kurikulum TK, kurikulum RA, kurikulum TK Al-Quran, saya gabungkan. Oh ini yang sama ini, nah tambahannya yang ini gitu. Jadi kita buat sendiri tuh kurikulumnya gitu. Itu sebelum ada TKIT. Ternyata begitu saya ke Bekasi tahun berapa itu, oh ini tuh TKIT lah, ini makan saya yang sama persis gitu seperti yang saya bikin waktu di kampung waktu tahun 93 itu ya. Semalaman itu jadi, itu semalaman. Jadi hanya semalam Membuat itu kurikulum itu, membuat iya, kurikulum itu dalam semalam. satu malam. Tidak tidur sampai pagi juga gitu kan, tidak tidur karena ya kayak gimana ya, dadakan breg gitu langsung. Oh, gitu. saya tuh kalau disuruh bikin kayak gitu bisa berminggu-minggu itu, Bu. Saya juga tidak tahu itu energinya dari mana itu ya tiba-tiba.
Ibu hebat sekali Jadi- dalam satu malam bisa merangkum. Iya gitu. Jadi ya memang apa ya, nggak tahu gitu, tiba-tiba gitu aja gitu. Lancar-lancar gitu. Oh ini. Karena mungkin memang masih fresh kuliah gitu kan, jadi masih semangat. Jadi langsung oh iya ya, padahal di kuliah belum dapat kayak itu belum dapat mata kuliah itu tuh belum Mata dapat kuliah itu. gitu. Iya belum dapat. Tapi Ibu udah mencoba. Iya gitu. Jadi kata bapak nggak apa-apa, coba aja coba katanya gitu. Nanti kan belum dapat metode gimana, ya udah gabung aja, terserah bagaimana maunya jadi apa ya. Jadi kita mikir oh ya saya maunya sekolah yang begini. Oke, langsung dituangkan gitu, ditulis dulu misalnya. Oh setiap ada ide tulis, takut lupa itu kan. Iya, betul. Itu saya kalau dimanapun, lagi di kereta, lagi nunggu angkot atau lagi nunggu bis, tiba-tiba ada ide muncul, mau nulis apa, mau apa, langsung oh ya kalau ada HP pakai HP, kalau ribet ya udah langsung, kalau lagi pegang buku nulis yang ada di sini. Misalnya saya mau bikin novel ini, atau mau bikin cerpen ini, atau mau bikin bus ini, atau saya membuat sesuatu, misalnya mau bikin apa ini, itu di sini kan tiba-tiba celing gitu kan, tiba-tiba begitu lihat kan kita di kereta lihat semua kelihatan, kita menelaah semua lingkungan dilihat gitu ya. Menjadi inspirasi Itu, gitu ya. Iya, terinspirasi langsung tuh. Jadi muncul ide-ide. Iya gitu. Dan buru-buru ditulis karena suka lupa. Dan juga kalau di sini terus kepala bisa meledak kalau semuanya ada di sini. Jadi langsung tuang dulu, tulis dulu apa itu gitu yang ada di sini, langsung tulis. Jadi sini kosong lagi. Nanti kan ada lagi inspirasi masuk lagi, pindahin lagi seperti itu. Jadi Nah dari Jadi situlah banyak, jadi hobi ya Bu ya. Menulis itu jadi hobi gitu ya. iya betul. Baca, menulis gitu. Seneng berkesenian gitu kan. Yang berhubungan dengan seni ya suka. Misalnya kayak seni lukis, kemudian seni musik gitu kayak gitu. Seni drama saya suka ya. Jadi dimasukkan ke dalam menulis juga. Kayak misalnya saya kan sekolah PAUD, saya gambarin itu semua, sekolah dindingnya saya gambarin semua. Kalau Jadi anak yang manggil SMP itu tukang anak gambar. SMP ya. Kalau anak SMP, anak-anak yang melukis di tembok di dinding ya. Iya. Kalau anak Jadi PAUD, udah. gurunya yang melukis. Iya, gurunya yang melukis gitu dindingnya gitu. Terus misalnya lagi pengen apa nih gambar, ya udah saya mau bikin komik ini deh, udah gambar. Walaupun belum ada warna ya, cuman coret-coret. Oh nanti saya mau bikin ini, saya tulis langkah-langkahnya begini, urutannya begini. Kemudian ada lagi ide, saya mau bikin skenario untuk anak-anak. Apa namanya tuh? Kalau kita tuh drama asal bukan drama ya, anak-anak tuh kabaret. Kabaret, gitu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi saya seperti itu langsung saya bikin, oh iya ya, skenario kabaret. Seperti itu ditulis semuanya. Jadi ketika ngobrol dengan siapapun, tiba-tiba dari obrolan itu muncul ide gitu, karena lagi ngobrol ternyata ngobrolnya ada isinya gitu kan. Wah, Iya iya nih, betul. aku mau bikin gini, langsung catat seperti itu. Jadi mumpung ada ide, catat aja, kumpulin aja idenya, nanti pelaksanaan kita satu-satu aja. Oh ini udah begitu. Jadi Yang penting dikumpulin aja terencana ya Bu ya, terencana Iya, apa yang mau kita buat gitu. yang mau kita apa yang mau kita inginkan, catat dulu. Iya, Rencana begitu, kita mau semuanya. ini Iya. begini begitu gitu ya, dicatat dulu untuk realisasinya belakangan. Iya, iya betul begitu. Ya. Nah kemudian ini kalau saya lihat Ibu pengalaman organisasinya juga lumayan ya Bu ya. Di sini juga Iya baru itu. Jadi begitu buka ah, tahun, ya. setahun kemudian ikut langsung ke itu gitu, Ormit, organisasi mitra kita setelah ke ini gitu. Jadi langsung udah ikut ini ikut itu gitu. Alhamdulillah jadi pengurus gitu ya, jadi pengurus Himpaudi. Ya, di sini sekretaris divisi Himpau ya, Himpau Tamu Utara ya. Iya. Dari 2009 ya Bu sampai sekarang.
Iya, Wah, hebat sekali. Sama saya mengajar itu, Ibu. Saya mengajar dari 2009 sampai sekarang. iya, cuman posisinya itu aja karena saya tidak mau jadi ketua. Saya ingin Kemudian juga ketua anggota kalau PGRI juga ya, Bu ya, anggota PGRI juga iya, di Lampung Utara ya. ingin tahu di iya. Mm-mm. Nah, nih kalau dilihat dari pengalaman mengajar, di sini ada prestasi nih Bu, prestasi dan penghargaan ya, gitu. Ya, alhamdulillah. Prestasi dan penghargaan ini di sini Ibu ada juara 1 apresiasi GTK PAUD dan Dikmas tingkat nasional 2017. Yaitu kita sekarang ya. Tema kita sekarang, kalau boleh tahu tuh Bu, bagaimana sih itu prosesnya sampai Nah, jadi juara 1? ya, alhamdulillah ya. Panjang ceritanya sebetulnya. Boleh berbagi? Iya, bolehlah. Kita ringkas aja gitu. Iya. Eh, kita kita latar belakangnya mengikuti lomba ini. Mhm. Jadi yang saya ajukan ke sana itu ya adalah karya nyata ya, karena memang yang sudah kita praktekkan. Karya nyatanya dalam bentuk Karya tulis dan hasilnya dan karya tulis bentuknya hasil. apa, itu karya nyatanya itu apa gitu. Saya kan membuat media pembelajaran Mhm. untuk memudahkan anak-anak pelajar yang peserta kursus di LKP Herna Muslimah. Kemudian karena kita kan menerima siapapun maupun siapapun yang misalnya mau ada yang punya keterbatasan atau yang biasa, itu kita terima siswa itu. Jadi kita tidak memilih-milih, siapapun yang mau belajar silahkan. Dan alhamdulillahnya gitu, ada yang dari tunarungu, kita punya siswa dua orang. Jadi saya memilih membuat metode itu gitu. Di dalam itu ya Bu, di dalam di sekolah PAUD itu. Bukan di LKP. Oh, di LKP. Iya, Ya. LKP Herna Muslimah, kursus tata kecantikan rambut. Kursus tata kecantikan. Jadi iya, saya membawakan karya nyatanya tentang teknik pola tusuk ranjang untuk meningkatkan hasil pembelajaran membentuk Sanggul Ciwidey bagi peserta didik tunarungu di LKP Herna Muslimah. Jadi karena kita kan untuk komunikasi memberikan pembelajaran itu dua arah ya, komunikasi dua arah biar mengerti. Nah, ketika ada anak tunarungu, kita jadi ada gimana ya caranya ya gitu, biar apa yang kita berikan itu nyampe ke dia gitu, nyampe ke siswa itu gitu. Jadi harus semua dapat ilmunya, jangan hanya yang biasa, misalnya Jangan hanya yang normal saja yang bisa menerima. normal, gitu. Nah, yang ini juga kita nggak kesampingkan, wah ini juga harus bisa gitu, karena dia pun harus butuh skill gitu kan. Iya, betul. Dia juga harus dapat sesuatu lah dari kursus itu gitu. Jadi untuk mengatasi kesulitan komunikasi gitu antara instruktur dengan siswa, saya membuat suatu media gitu, media pembelajaran gitu, membuat pola tusuk ranjang. Jadi di sini tuh karena kan kalau untuk tunarungu visual ya, dia bisanya visual. Kita Pola tusuk ranjang itu disanggul gitu Bu. Polanya saja untuk membuat sanggul. Mau membuat Kan kita sanggul ada, polanya. jadi sanggulnya nggak dibuat di kepala gitu. Iya. Kita pakai tanggul ini seperti ini. Ininya ada peralatannya gitu. Nah, ini untuk tanggoknya ada juga saya membuat dari dari kelapa ya. Sabuk kelapa ya. Iya, dari kulit daun kelapa. Ini saya buat sendiri, menganyam bagaimana cara membuat ini gitu ya. Sampai saya pulang pergi ke kampung untuk belajar membuat ininya. Untuk medianya gitu ya. Ya, untuk membuat medianya. Jadi gimana caranya gitu kan, karena harus dari bahan alam. Iya. Gitu. Saya berpikir harus memanfaatkan sumber daya alam. Jadi jangan kita harus beli apa gimana. Pokoknya kita harus memanfaatkan sumber daya alam. Jadi kita pakai bahan alam
Kemudian bisa juga dipakai dengan apa nih namanya, gedebok pisang. Gedebok pisang, ya. Iya, gedebok pisang. Nah, untuk tusukannya kita pakai tusuk sumpit yang kayu. Kemudian boleh ranting, boleh mana lagi nih? Ya bisa, boleh pensil. Nah kemarin itu saya menggunakan pensil. Pensil kan kalau kita lagi ke hotel, kalau ada acara seminar, diklat, suka banyak pensil yang ditinggalkan peserta. Kita pungutin. Jadi dari situ guru PAUD memang ini ya, memang pemulung sejati kan biasanya. Jadi tidak hanya guru PAUD sebenarnya Bu. Oh ya semuanya Jadi, juga ya. Semuanya juga kadang-kadang seperti itu. Iya begitu. Jadi kita pungut-pungutin buat media gitu. Nah ini polanya tuh seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah kelihatan nggak Bu ya? Nah terlihat. Jadi dia ada pola tusukan. Kita ini pun membuat ini tidak langsung jadi ya. Kita ini trial and error gitu. Jadi juga kita coba, ternyata belum pas nih, diulang lagi, direvisi lagi, yuk gimana lagi, diulang lagi. Setelah pas dan dipraktekkan ke anak-anak, itu mereka nyambung, wah alhamdulillah berarti ini nih gitu, pola ini yang bagus gitu untuk anak-anak yang pas untuk yang tunarungu gitu. Jadi kita membuat sanggulnya di tanduk. Share screen-nya ditutup dahulu. Tutup dulu ya. Tembok namanya full. Iya lanjut gue Pak. Iya. Jadi kita membuatnya di sini. Seperti ini. Nah, ini adalah tusuk keranjangnya seperti ini dari ini pakai pensil. Ininya tuh pakai pensil polanya. Itu pakai pensil ya. Iya. Itu dan di bawahnya alasnya pakai styrofoam supaya nancap di styrofoam jadi kuat pensilnya gitu. Seperti itu. Jadi kita buat pola ini seperti ini. Kita buat polanya itu pun pola ini emang trial and error memang betul gitu ya. Jadi ketika ini salah, begitu dicobain enggak sesuai dengan bentuknya yang bagus, sesuai dengan bentuk standar sanggul Ciwidey, diulang lagi kan ketemulah alhamdulillah seperti ini. Nah yang tadi ini seperti tadi, jadi bahannya bisa dari ini nih apa namanya tuh ya, itu sepertinya anyaman dari bambu gitu ya Bu ya, dari bambu. Nah kalau yang ini bisa dari rotan, kalau yang ini rotan. Dari kelapa ya, ini tuh dari kelapa. Daun kelapa ya. Daun kelapa. Sengaja itu didatangkan dari kampung, bahannya kita belajar di situ di LKP membuat begini. Jadi biar ternyata bisa. Jadi kalau misalnya model ini kalau di luar pulau, misalnya di mana yang susah menemukan ini, bisa kelapa. Kalau kelapa kan bisa ditemukan di mana saja. Ya, di Indonesia, seluruh Indonesia ada, makanya kita menggunakan kelapa. Jadi alternatif kalau tidak ada ini, pakailah ini. Tuh. Jadi karena mungkin dilihat dari situ juga bahwa media ini bisa dipakai seluruh Indonesia gitu. Misalnya dari bahan alam, kemudian dan tidak sulit gitu, tidak hanya di Pulau Jawa saja ditemukan bahan itu, media itu. Jadi yang bisa menjangkau seluruh kawasan Nusantara ini. Jadi dimanapun berada, ketika mau membuat itu bisa. Jadi itu mungkin satu nilai plusnya karena bisa ditemukan di mana saja. Di mana saja. Kan banyak. Iya. Jadi kalau untuk mau membuat media, yang dilihat sama juri, yang saya dengar dari juri, bahwa bahan yang digunakan untuk media pembelajaran untuk lomba ini adalah yang bisa dipakai oleh seluruh orang-orang Indonesia gitu, dimanapun di wilayah dimanapun berada di Indonesia. Jadi bermanfaat. Misalnya kalau ada yang menggunakan pipa, ada yang menggunakan segala macam. Jadi kalau pipa di Irian Jaya atau di hutan Kalimantan atau misalnya tidak di ada. Kalimantan yang tidak ada bagaimana gitu. Iya, repot. Jadi ini ada alternatifnya gitu. Jadi kalau tidak ada yang dari rotan, dari apa terbuatnya? Nah, itulah
Terus apalagi? Nah, saya kasih solusi dari gedebok pisang Gedebok seperti ini pisang. gitu. Iya, gedebok pisang ini nanti dibuat pola di atasnya, kita tusuk-tusuk lagi. Polanya sama, tapi medianya boleh apa saja gitu. Yang penting polanya itu. Jadi yang polanya lah yang menjadi kunci gitu. Pola tusuknya ini adalah kunci untuk membuat sanggul ciwidey yang sesuai dengan standar gitu, dengan pakemnya, jangan aslinya itu gitu. Jadi tidak nggak ada mencong, nggak ada kepanjangan, nggak ada terlalu bulat gitu. Jadi ada, karena memang sesuai dengan ukuran kepala Manusia, pada ya? umumnya, kepala manusia pada umumnya gitu. Jadi kita diukurkan, oh iya gitu. Jadi polanya ini yang paling penting gitu. Pola yang tadi itu ada titik, ada titiknya gini gitu kan, kayak tadi tuh polanya seperti ini misalnya nih. Nah, ini Ya. harus begini, tidak, walaupun di gedebok pisang tetap harus seperti ini gitu. Karena inilah yang akan membentuk si sanggul itu. Oh. Dan ketika kita mengajarkan ke siswa yang tunarungu, mereka mengerti. Kita tunjukin saja sini, atas gitu, seperti itu. Jadi pakai kode-kode juga gitu ya. Alhamdulillah mereka mengerti gitu, nyambung. Nah, kan bisa dibulat seperti ini kan, dari tali yang diikat. Wah, hasilnya Kemudian bagus-bagus ya Bu ya. Itu iya, ini diputar, kemudian dipasanglah ini. Sudah seperti itu, jadinya sanggul, cantik, jadi cantik seperti ini. Iya, Iya, betul. hasilnya bagus dan memang sesuai dengan pakem gitu, sesuai dengan pakemnya. Jadi tradisi sanggul tradisional dari Jawa Barat ini, sanggul ciwidey ini memang dipakaikan oleh para bangsawan. Jadi harus persis seperti ini gitu. Jadi ukurannya, dari bentuknya, bulatnya seperti apa gitu ada. Di sini ada tersimpan apa namanya, kalau kita simbol-simbol lah di sini. Jadi disebutnya alif pakai nun gitu ya. Oh. Namanya iya, sanggul ini adalah alif pakai nun. Jadi di gambarnya itu memang seperti ada alif di tengah gitu. Ini alif di tengah. Ya. Ini nunnya yang melengkung gitu. Oh, gitu. Nah, itu Contoh sanggul ciwidey. ciwidey gitu ya. Ciwidey. Karena ya. kita kan dari provinsi Jawa Barat. Jadi Ya. kita mengangkat yang Jawa Barat itu khusus tradisional masing-masing. Kalau yang dari Palembang ya pakai Palembang gitu kan. Semuanya begitu. Yang dari Aceh pakai Aceh sanggulnya, macam-macam gitu. Macam-macam. Cuma media pembelajarannya apakah itu tepat, efisien, efektif enggak gitu, seperti itu. Jadi pemilihan media itu efektif, efisien, dan murah, dan bisa dipakai di mana saja gitu. Murah meriah, bisa didapat di mana saja ya. Iya, strateginya Tidak hemat. menyulitkan ya. Iya, betul. Saya tidak membeli apa-apa, ini kan tidak membeli apa-apa karena hanya betul, ini karena saja kita gitu. Kita dapatnya dari Ya. alam sekitar ya. Iya, dari alam gitu. Dan itulah yang kalau dalam perlombaan itu yang dicari. Tuh. Gitu. Dalam untuk lomba itu memang itu yang dicari, bahan alam, murah meriah, itu yang dicari, dan efektif, efisien untuk semuanya seperti itu, dan berhasil gitu. Itu berhasil. Benar nggak sih ini berhasil? Jadi kalau di presentasi saya dapat dari waktu di Bandung itu. Di Bandung tuh ada apa tuh namanya ya, kalau kita mau kayak di Pingit ya. Di sana itu dikasih pembekalan, jadi kayak kita marketing katanya. Kalau kita lagi presentasi, kita seorang marketing gitu. Bagaimana meyakinkan orang bahwa media ini betul-betul loh bisa dipakai dan berhasil gitu. Jadi mempromosikan gitu ya. Iya. Ya, Jadi bagaimana cara kita mempromosikan bahwa ini tuh berhasil loh. Nah, itu yang dilihat. Jadi ada dua ini yang dilihat, itu ada presentasi dan medianya seperti apa yang dilihat itu yang dinilai. Jadi presentasinya kita bagaimana, kemudian sejauh mana itu media itu memang betul-betul berhasil dipakai dan memang efektif dan efisien dipakai untuk
siswa kan dipraktekkan di sana. Jadi ada micro teaching juga Ya. gitu. Dan saya juga belajar bahasa isyarat karena kan tunarungu. Iya, Jadi tunarungu ya. Iya, saya ada yang belum paham, balik lagi saya terang ke situ kan. Saya kebanyakan pendidik ya. Jadi Iya. sepupu saya ngajar di SLB. Saya tanya, gimana sih kalau nanya ke anak-anak itu menyebut nama orang? Oh, bukan nyebut nama orang, tapi ciri khas orang. Misalnya dia hidungnya mancung, kita mancung. Itu yang mancung tuh si Anu misalnya. Yang pipinya tembam itu si, misalnya yang mancung tuh Ratna. Yang ini namanya Yanti, misalnya yang pipinya tembam, atau yang kempot, atau yang berkumis, atau yang botak. Itu nggak pakai nama gitu. Ini. Oh, pakai nama. Oh, gitu. Iya, makanya saya ini gimana caranya kalau neranginnya seperti apa, saya bilang kalau menerangkan ini ke anak yang tunarungu, oh iya gitu aja pakai isyarat gitu. Berarti Pusat. Ibu Jadi kita ikut belajar. Belajar. Berarti Ibu udah belajar, udah jago dong ya. ya belajar sampai saya berangkat ke Bengkulu. Di sana di Bengkulu itu ternyata ada technical meeting malam, saya tunggu-tunggu nggak ada Bengkulu itu? pemberitahuan. Ke Bengkulu itu Lomba lomba di Bengkulu, dia tingkat Wah, nasional di lomba. Bengkulu. Lomba Iya, sama sesudah seperti kita ini di- juga ke apa? Iya, Kecantikan rambut juga. Iya, jadi kita dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi Iya. lolos lagi, kita ke Bengkulu, kita dididik sama provinsi gitu, dibina gitu ya. Oh, jadi pertama nih Ibu ke Bandung dulu ke, nih. Kemana? ya, ke Bandung. Ke Bandung. Dari Pas begitu dapat juara satu, dari Bekasi, dari ya, Bekasi, ke ah. Bandung, Ke Bandung. dari Bandung, Bandung. ke Bengkulu. Dapat pembekalan, kemudian Ya. Ke Bek- Di Bandung kan kita ingin juga lomba kan? lomba Dari- juga ya. Iya. Ah. Jadi utusan dari kabupaten yang juara Ya. satu kabupaten berlomba lagi di provinsi. Provinsi. Dari provinsi dapat juara satu lagi. Nah itulah Wah. yang berhak ke nasional gitu. Dan itulah pengalaman pertama naik pesawat ke Bengkulu. Pertama naik pesawat itu. Dan memang Ah. gitu. Saya bisa naik pesawat itu ya gara-garanya memang dari lomba ini. Bisa Lomba. kemana-mana itu karena lomba, hasil dari lomba. Dapat juara, alhamdulillah. Jadi waktu Alhamdulillah, di sana ya. itu waktu di Bengkulu, Di Bengkulu. ya waktu di Bengkulu itu malam-malam itu ternyata ada technical meeting, tapi saya tidak tahu ada technical meeting. Saya nunggu pemberitahuan, tidak ada pemberitahuan. Teman sekamar datang, Ibu, kok Ibu nggak technical meeting? Hah? Aduh, gimana nih gitu? Kok nggak technical? Gimana hasilnya gitu? Katanya, iya Bu, kita tidak hanya membuat, jadi harus pakai tanggok. Oh iya, ya betul, saya pakai tanggok. Terus harus, jadi tidak hanya media dan presentasi, tapi harus ada modifikasi. Hah, Masya Allah, modifikasi. Jadi si sanggulnya itu Sanggul yang dipasangkan sudah- di kepala. Jadi latihannya saya hanya membuat sanggul di situ aja, tidak dipasang di kepala. Ternyata dipasangkan di kepala, kemudian kita hias juga di rambut yang sisanya itu dihias. Ini, aduh, gimana ini? Saya belum latihan. Jadi si sanggul itu dipasang di kepala orang gitu. Boneka, kepala Oh, di boneka. boneka. Iya, kepala boneka, gitu. Terus Ibu langsung modifikasi sanggul ada Iya. kepala boneka tersebut. Iya betul. Saya ya Allah, gimana ini? Tidak tidur, asli tidak tidur semalaman, latihan. Latihan. Saya selain latihan bahasa isyarat, saya bawa kamus bahasa isyarat ke sana, saya bawa. Saya jadi kayak bantal, jadi udah ngantuk buka lagi, ngantuk tidur buka lagi, gitu aja. Gitu. Terus kemudian pas malamnya itu harus technical meeting saya nggak tahu, dan Iya. hasilnya sangat mencengangkan. Hah, saya belum belajar itu, gitu kan? Aduh, gimana ya? Belajar semalaman, gimana cara membuat ini dengan cepat dan mudah, menghias yang bukle itu kan ada ya, kita yang kriwil Kriwil, gitu, yang kriwil. ya Uh-uh. buklenya kan, tapi harus cepat kan, itu di waktu ya kalau kita lomba ya, kita dikasih waktunya. waktu. Iya gitu. Saya itu uji coba lagi menggunakan
alat apa gitu, menggunakan alat apa ini biar cepat dan bagus hasilnya. Udah pakai tangan pun nggak bisa. Udah gimana ini, gimana? Cari lagi, coba saya pakai sumpit lagi gitu, saya pakai sumpit lagi, saya putar-putar, ternyata cepat. Alhamdulillah, dah ini dapat ilmu lagi, saya bilang ini dapat menemukan ini mungkin satu lagi. Jadi nggak hanya satu tusuk keranjang, tapi membuat hook pun saya dapat itunya medianya gitu kan. Nah itu mudah-mudahan ini poin plus dalam hati, mudah-mudahan ini poin plus karena belum, jadi ada dua gitu, kita ada dua media gitu yang harus kita pakai. Nah udah, terus teman kamar saya pas pagi-pagi, Bu saya lihat ini ibu nggak tidur semalam. Emang sebelum saya nggak tidur? Bisa ibu, lagi ngapain ibu? Saya latihan, saya karena nggak bisa. Saya latihan asli itu ya. Itu cuma pakai sumpit aja atau pakai apa? Spray juga gitu kan? Pakai spray karena untuk menetapkan menahan ya supaya jadi untuk biar dia tidak berubah. Itu sentuhan akhirnya pakai spray gitu. Cuman untuk membentuknya ini kalau kita tidak bisa, itu ambiar terus gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana? Udah pakai spray, pakai apa lagi ya gitu. Jadi pakai jepitan nggak tuh Bu? Jepitan itu kayaknya nggak pakai. Kalau untuk yang sanggulnya pakai. Cuman kalau untuk itu kelihatan jelek kalau pakai jepit. Jadi kita cari cara gimana caranya gitu. Jadi itu benar-benar pokoknya kayak aku sendiri ini, nggak ada yang bantu dia. Memang sendiri gitu, nggak ada yang dari Bekasi tuh, nggak ada yang ke sana, yang gak dari ada. Bandung juga nggak nemenin waktu lomba, waktu di asrama gitu, bukannya sama di hotel gitu kan, tidak ada. Gimana caranya? Jadi nyari sendiri. Nah, pas ketika saya mau lomba, mau tampil, baru tuh datang yang dari provinsi. Dan alhamdulillah itu juga dapat kalau kita mah dapat ketenangan gitu. Dari provinsi itu datang memanggil saya, sini pegang tangannya, ya dipegang tangan saya. Itu tangannya kan saya dingin banget karena memang dari kita nervous, kemudian akhirnya bisa grogi ya bisa gitu. Tapi dalam hati memang saya harus bisa gitu aja. Ini media bagus, jangan sampai media bagus saya nggak bisa menjelaskannya, saya nggak bisa presentasinya gitu. Harus bisa, saya pasti bisa. Udah gitu aja, harus bisa, saya pasti bisa. Bisa. Itu aja di sini biar dia terbentuk di alam bawah sadar saya gitu, harus bisa dan pasti bisa. Harus begitu aja. Nah, terus memotivasi diri sendiri. Iya, betul begitu. Kemudian saya tidak punya boneka. Saya kan tidak bawa boneka, kepala boneka. Alhamdulillah ada dari Provinsi Aceh. Kenapa Mbak? Iya saya bawa boneka. Ini saya pinjemin ke teman saya yang minjem. Kan sebelah saya ada. Boleh nggak pinjam? Dia kan udah tampil. Maksud saya mau pinjam. Kan udah bebas. Iya betul. Dan tidak dipinjam. Tidak dipinjam kan. Ya Allah, kalau nggak dipinjam kan udah selesai dia gitu kan. Mungkin karena tidak kenal kali Bu. Karena tidak kenal merasa. Tapi udah ngobrol. Udah ngobrol. Tapi begitu harus pakai boneka, mana ya? Katanya, maaf kita nggak bisa. Sama aku, nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Aduh ya Allah, mudahkanlah sampai sebegitu ya Allah, berdoa. Memang itu ya, usaha dan doa. Memang usaha dan doa itu. Ya Allah. Kemudian ada teman yang dari Aceh, itu juga baru kenal. Kenapa katanya saya nggak punya patung gitu. Oh yaudah, saya tanya ke teman dari Medan. Boleh saya besok kok. Baik. Dan alhamdulillahnya saya juara 1, dia juara 2 yang meminjamkannya. Begitu, orang baik jadi juara, saya bilang. Saya doain ya, semoga dia jadi juara karena dia baik. Dan memang dia mempelajari setiap penampil. Ketika ada yang tampil, dipelajari. Saya lihat betul dia catat. Itu bagus. Itu bagus untuk mengambil ilmu, mengambil ilmu, catat untuk dia tampil lebih baik kan gitu. Dan alhamdulillah setelah dia ngelihat saya juga langsung hebat ibu, bagus kata dia gitu. Amin.
itu yang minjamkan part. Besoknya saya tampil di saya ngeliat juga, oh iya, berarti benar dia dipakai nih ilmunya. Di ilmunya berkat yang tadi dia begitu ada yang tampil dia catat, kira-kiranya apa kekurangannya, harus bagaimana. Iya begitu. Jadi perbaiki. Kita juga gitu. Oh iya berarti kita nggak boleh gitu ya. Gitu. Saya juga gitu. Betul. Oh, kita nggak boleh gitu lah ya. Iya. Oh berarti ini harus begini harus begitu. Jadi di sini dibentuk lagi di kepala kita. Harus begini gitu. Oh iya. Nah itu begitu 2 penampil, tinggal 1 penampil lagi, saya tinggal maju, saya dipanggil ke belakang. Sini katanya dipanggil. Apa sih pegang? Dingin amat. Berapa peserta tuh Bu? Berapa peserta kira-kira? Berapa provinsi Dok? Berapa provinsi kita ya? Hampir semua provinsi. Hampir semua provinsi. Ibu pendapatan tampil di nomor berapa? Saya nomor 8. 8. Saya nomor Lumayan 8. Ya bisa melihat yang sudah tampil. Apa kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi gitu? Iya. Jadi dipanggil ke belakang, kemudian dipegang tangan saya, beliau sini saya pegang, dan itu adalah betul-betul penyaluran mental kalau kata saya itu. Jadi ketika dipegang itu hawanya itu energi positifnya itu mengalir karena dia tenang. Saya kan lagi deg-degan ya. Nah ibu itu tenang, itu lagi tenang. Di sini saya pegang, dia pegang. Hangat, saya bilang gitu. Terus hangatnya itu mengalir seluruh tubuh. Hatiku jadi hangat, jadi tenang. Ada energi positifnya. Oh iya, energi positifnya itu alhamdulillah. Berarti memang nanti kalau ada yang lomba gitu ya, mewakili daerah kita, ditemani, itu butuh teman. Jangan berjuang sendiri gitu ya. Butuh support, butuh dukungan. Jadi ketika kita lagi udah nervous, tinggal maju 1 langkah lagi, pegang tangan langsung ya Allah, itu kerasa banget, jalannya itu kerasa. Saya merasakan jalannya itu mengalir gitu, hangat, semua sebetulnya hangat, hati hangat, tenang. Sudah tenang, begitu ya silahkan duduk lagi. Saya duduk lagi ke 4 peserta, dan saya itu apa ya, dibilangnya kata quotes-nya gitu ya, pelatihnya, bahwa saya adalah peserta yang nurut, paling nurut katanya. Kalau dia disuruh begini diikutin, suruh begini diikutin gitu. Jadi nurut apa yang diajarkan. Ya memang sih itu kuncinya. Kalau kita nggak nurut, kalau salah kan disalahkan gitu ya. Kalau kita misalnya kita nurut sama pelatih, kemudian nggak menang, kan kita sudah nurut sama pelatih kita, nggak salah gitu. Jadi ketika disuruh begini ya karena memang itu bagus gitu kan. Jadi sampai cara jalan memasuki tempat kita presentasi, sampai memegang laptop itu dinilai ternyata. Oh, berarti body language kita dinilai ya. Betul. Sampai gini, Bu Emma, nanti pegang laptopnya begini ya. Ya. Nanti jalannya begini ya. Iya. Iya aja pokoknya, dan dilaksanakan gitu. Iya dilaksanakan. Oh iya. Samain gitu. Dan saya mendengar dari juri sebelum acara dimulai itu bahwa attitude itu kan dinilai. Iya betul. Baik itu sebelum lomba dan lomba. Jadi sebelum kita presentasi pun dari hari-hari kita kan pasti kan kita nginep di sana di hotel. Iya. Ketemu juri juga pastinya gitu. Makanya dijaga ketika ada ini kayaknya juri deh gitu ya. Kita jaga attitude kita gitu. Kita masuk lift, ini silakan Ibu atau bagaimana. Jadi setiap ketemu juri senyum nyapa itu dinilai ternyata. Dan alhamdulillah gitu. Begitu juri sebelum acara lomba dimulai itu kan karena kita begitu datang, kemudian ada pengarahan bahwa lomba ini begini gitu kan. Attitude kita dinilai baik itu di dalam hotel atau di tempat kita lomba atau dimanapun berada gitu dinilai begitu, langsung direkam baik gitu kan, baiklah gitu. Jadi
betul gitu, kita laksanain itu semuanya gitu, yang saya lakukan gitu. Jadi ya attitude dijaga semuanya. Kalau pintar pun kalau attitude tidak kurang serak di mata juri, tidak akan dapat, juri nggak akan klik gitu ke kitanya gitu. Memang kadang-kadang jangan terlupakan buat peserta itu bahwa attitude di luar lomba itu nggak dinilai, padahal dinilai ya. Jadi bagaimana sikap dia kesehariannya gitu ya. Seharian. Kita makan kan pasti ada juri juga makan. Hotel kan sama. Itu menilai juri ternyata. Tuh. Jadi ya karena memang kita dari kecil diajarin attitude kan sama orang tua gitu kan, kita kebawa sampai dewasa bahwa emang harus begini, ketemu orang tua harus bagaimana, kan kita udah diajarkan gitu. Jadi ya kita praktekkan aja, kita lakukan aja itu tiap hari gitu kan. Dan terbawa juga. Jadi ketika kita memasuki suatu arena, misalnya nih kita lomba misal di Bengkulu, ketika udah nyampe Bengkulu, walaupun kita mau makan di rumah makan mau di mana, juri ada, itu menilai ternyata gitu. Kita nggak di dalam hotel, nggak di dalam lingkungan lomba, di luar lingkungan lomba pun ternyata itu dinilai. Dan alhamdulillahnya gitu, saya terjaga gitu, saya di situ terjaga karena memang saya juga menjaga, karena saya menjaga nggak boleh nih gitu. Bahkan ke teman yang saya anggap teman bukan saingan. Ya, betul. Tidak seperti yang tidak mau meminjamkan itu, tidak begitu. Tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, sombong. Gitu. Jangan takut disaingin, tidak. Betul. Karena saya niatnya saya ingin mempersembahkan yang terbaik. Ini adalah karya nyata saya. Saya harus mempresentasikan bahwa karya nyata saya ini baik loh. Bagaimana cara mempresentasikannya? Itu intinya. Dan kita pun kalau mau ikut lomba memang harus bisa nulis, memang. Karena kan kita harus pakai karya nyata, harus pakai karya tulis kan gitu. Jadi tidak hanya bisa membuat media, tapi harus bisa menulis. Makanya ketika kita ada pembekalan di provinsi, kita belajar menulis di situ. Menulis itu begini, menulis ini begini. Tapi saya jujur aja, itu saya injury time baru menemukan. Injury time udah mau hari terakhir selesai, hari pembekalan itu baru menemukan, oh ternyata membuat PowerPoint itu seperti ini harusnya. Tuh kan saya tanya, apa dulu Pak? Misalnya kan saya nanya ke coach ya, bagaimana Bu Emma maunya seperti apa? Saya maunya bahwa saya akan ngomong, saya bicarain ini dan ini. Misalnya saya mau pendahuluan, kemudian saya melihat ininya dulu dari perencanaan, kegiatan belakang. Oh ya, oke. Berarti teteh begini, gini. Oh iya, ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Dari 2 minggu itu saya di sana itu tidak menemukan sebelumnya. Masih remeng-remeng tadi. Saya itu belum yakin saya mau berangkat ke Bengkulu karena belum dapat itu kuncinya gitu. Ketika dapat begitu, saya nanya, kenapa? Apa yang kita mau tanyakan? Saya mau tanya bagaimana peralihan dari saya presentasi dengan micro teaching. Kan pasti berbeda, jangan dicampur aduk. Betul. Oke, kata dia, jadi gini, nanti di situ ada saya tuliskan micro teaching. Berarti teteh mulai micro teaching gitu. Jadi saya tuh baru menemukan itu. Oh ya, ini baru nih ini. Ya, sebelumnya saya masih ragu. Ini jadi gimana? Kita itu mempresentasikan apa gitu. Terus micro teachingnya kapan? Apakah di depan? Apakah di belakang? Kan masih bingung. Peralihannya bagaimana? Gitu. Akhirnya, begini teh, presentasi dulu nih. Baiknya gimana karya kita. Lalu minta izin. Oh gitu. Nah itu baru, ini yang saya cari. Saya bilang, alhamdulillah dapat ilmu yang mahal. Saya bilang, ini ilmu mahal ya Allah. Dalam satu presentasi itu untuk lomba itu, dari presentasi ke micro teaching kan ada peralihannya gitu, masa
nyambunginnya gimana sih gitu, pasti tiba-tiba back of teaching aja gitu kan. Jadi gimana caranya gitu ya, ini alhamdulillah ya Allah saya menemukannya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi saya jadi keberanian, oh ya ya. Dan bahkan pembekalan terakhir pun sebelum kita berangkat nih, mau berangkat ke Bengkulu, sebelum naik ke bis dari Bandung itu, hasil akhir itu belum diacungin jempol. Belum. Ketika presentasi semua pada begini, panitia yang di Bandung, mana ya. Terus akhirnya alhamdulillah teman-teman kita bersatu, satu provinsi bersatu, teman-teman kita ini bilangnya underdog, apa tuh namanya, tidak diharap, mereka nggak berharap besar jadinya gitu. Sekarang saatnya tunjukkan bahwa kita bisa. Itu ada yang pemicunya gitu ya, harus begitu. Jadi harus ada satu orang, kalau ketika kita pada lemah-lemah semua, ada satu orang untuk menyemangati. Alhamdulillah itu terpicu lagi, terpacu lagi. Oh iya betul. Jangan sampai mengecewakan mereka gitu, karena mereka udah capek-capek ngurusin kita, uang udah keluar banyak, mengingat kita sampai 2 minggu di hotel gitu kan. Saya bawa anak ke hotel karena anak nggak mau ditinggal. Anak saya masih 4 tahun waktu itu, jadi ngumpet-ngumpet kan nggak boleh bawa anak. Ngumpet anak saya tuh nggak mau pulang ya. Ya udah Dede, kalau ibu lagi pembinaan, Dede di dalam nggak boleh keluar ya. Nah, terus itu gimana Bu? Sampai saya pulang ya. Nah dari ke Denmark itu dari Bengkulu terus langsung ke Denmark. Nah dari Bengkulu kita udah tuh di juara 1, alhamdulillah. Sudah itu katanya dikasih ini lagi, hadiah lagi katanya gitu. Untuk pelatihan literasi gitu. Karena memang literasi kita masih kurang katanya gitu kan. Jadi karena memang di kita masih belum bagus, masih kurang, ya udah. Jadi semua yang juara 1 itu lagi gitu. Ini ya literasi ke ini yang waktu ini penganugerahan ya. Ini waktu itu pembekalan. Nah itu belajar literasi di Padang. Jadi naik pesawat lagi tuh, alhamdulillah naik pesawat lagi saya gitu. Nggak disangka gitu, jadi bisa ke Padang gitu kan. Alhamdulillah sudah belajar literasi. Tahun berapa hari itu Bu? Berapa hari Bu di Padang seminggu. Dan di Padang di Denmark 3 minggu. Di Denmark 3 minggu. Iya. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah kursus singkat. Nah ini adalah gambar kita setelah terakhir kita mengikuti pelatihan di Denmark itu pembagian sertifikat. Nah ini juga salah satunya kita berkunjung ke sport center di sana. Jadi pendidikan di Denmark itu, jadi streamnya strateginya apa ya? Itu mah kue lapis gitu. Jadi dibilangnya kue lapis ininya apa? Sistem pendidikan di sana. Jadi misalnya nih SD, dari SD mau ke SMP itu, kalau dia belum mau melanjutkan ke SMP, dia mengambil, kalau kita mah kayak ke kursus ya, boleh dia mengambil jadi ada masa tenggangnya gitu. Kalau nggak langsung ke SMP, dia dulu saya nggak mau langsung SMP, jadi harus sekolah, tapi dia kursus. Di situ baru dia kalau udah siap mau lanjut SMP, dia lanjutkan lagi SMP. Dari SMP ke SMA misalnya dia tidak nanti dulu nggak mau langsung SMA, bisa lagi kursus lagi, dan itu semuanya gratis karena Denmark kan ya jamin pendidikannya gitu sampai kuliah. Jadi wajib kuliah, wajib sekolah di sana itu. Wah iya, wajib sekolah walaupun itu hanya kursus ya Bu. Iya gitu, kursus keterampilan itu ada yang kursusnya itu yang saya salut ya, membersihkan debu ada. Kursus membersihkan debu ada. Debunya apa saja? Debu AC, debu langit itu ada tekniknya. Kemudian kursus apa? Ada kursus mengecat aja ada kursusnya, mengecat rumah tembok kayak gitu. Ada kursusnya. Jadi kalau di kita kayaknya belum ada ya kursus mengecat. Belum ada. Belum ada gitu. Belum ada. Dan kayaknya kalau seperti itu orang di Indonesia terlalu merendahkan ya. Iya, di sana itu dihargai semua jenis pekerjaan ya. Kalau di luar negeri rata-rata
pekerjaan apapun dia dihargai. Tapi kalau Iya, dia kurang menghargai, apalagi jenis pekerjaan iya. Nah, ini saya foto ini kegiatan seperti waktu itu. saya penyerahan sertifikat selesai mengikuti kursus. Dia di Denmark ya, Pak? Iya, di Denmark. Selama 3 minggu ya, Bu. 3 minggu. 3 lumayan. minggu. Dalam 3 minggu itu Ibu mengikuti kursus singkat ya, kursus singkat dalam TKR ini, Pendidikan, iya pendidikan. Misalnya kita Pendidikan. tentang manajemen pendidikan, manajemen pendidikan. Nah, kemudian metodologi pendidikan, dan kayak apa tuh, kalau kita bilang Oh jadi ini kalau ini Inovasi. itu inovasi pendidikan. inovasi pendidikan, tapi kalau misalkan Denmark itu nggak berkaitan dengan yang TKR itu. Enggak, jadi secara umum. Secara umum karena kan yang datang ke sana ada yang pengawal, penilik, ada yang dia dari PKBM, ada yang dari apa tuh namanya LKP, ada yang dari semuanya macam-macam, ada dari PAUD semua. Jadi kumpul yang juara 1 semua itu yang tadi ada foto banyak itu Iya. dari semua jenjang. Oh dari semua jenjang. Dari semua jenjang. Jadi PAUD dan Dikmas gitu. Jadi PAUD-nya ada, Dikmasnya ada. Jadi semuanya dan penilik pun ada gitu di situ. Jadi semuanya berangkat ke sana. Makanya dikasih kursusnya yang secara umum dulu karena kan kita beda-beda. Tadinya kan mau bagian ke rambut, cuma di sana agak susah nyarinya dan mahal gitu. Untuk hairstyle itu kan mahal di sana. Iya betul. Iya, gitu jadinya ini katanya bagian itu aja pendidikan karena kita semuanya sama gitu di dunia pendidikan, jadi dikasihnya yang seperti itu kayak inovasi pembelajaran itu seperti apa. Jadi kita belajar dan ada yang satu yang saya nempel banget dan pernah saya praktekkan di anak-anak, di anak PAUD padahal Anak PAUD. iya saya praktekkan. Tapi nyampe ya Bu ya. Nyampe, alhamdulillah. Sampaikan ke anak-anak ya. Padahal itu khusus kayaknya itu bukan untuk PAUD mereka buat gitu kan. Kayak usia SD lah, SD, SMP, SMA, kuliah itu untuk itu. Jadi sistemnya kayak bazar. Anak-anak membuat sesuatu, kemudian dia presentasikan apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu. Kenapa suka ini, kenapa suka itu. Saya praktekkan ke anak-anak. Tapi dalam jangkauan anak-anak ya, jadi anak PAUD. Misalnya, apa yang kamu ketahui tentang mobil? Hanya itu pertanyaannya. Kan nanti jawabannya banyak. Iya betul. Ke anak-anak PAUD itu bisa. Misal dia membuat gambar mobil atau main-mainan mobil. Terus ditanya sama teman, jadi berkeliling, teman-teman itu berkeliling teman-teman mereka. Jadi ada misalnya ada 5 stand gitu, 5 stand. Nanti dari setiap stand itu keliling, ada yang keliling. Saling bertanya dengan temannya, nanya. Jadi kelompok ini nanya ke ini. Nanti kelompok yang ini nanya ke yang B yang nanya ke C gitu. Jadi nanya misalnya ini mobil. Apa yang kamu ketahui tentang mobil? Nanti dijelaskan begini-begini. Kenapa kamu suka mobil? Jadi itu memancing anak untuk berani berbicara, berani menyalurkan apa yang ada di pikirannya. Kan kadang susah ya. Anak di sininya banyak tapi mau ngomong susah. Jangankan anak, orang dewasa pun sama. Saya pun kadang begitu. Di sini banyak. Aduh, diomongin gimana ya gitu. Kadang begitu. Nah, itu sih sebetulnya sejak dini gitu. Sejak dini. Jadi dari anak-anak itu jadi mulai mau bicara apa yang ada di sini dan di sini itu dikeluarkan. Dari mulai itu. Dari metode bazar. Metodenya bazar gitu. Jadi seperti bazar, anak-anak membuat sesuatu tapi mereka nggak hanya melihat saja gitu, nggak orang lain yang nanya, teman saling berkeliling, mereka itu berkeliling. Jadi kelompok teman ini buat apa? Ya. Iya, ditanya. Ditanya. Apa buat ini? Apa yang kamu ketahui tentang ini? Apa yang kamu suka dari ini? Nah itu, apa manfaatnya? Itu dari situ, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Begitu saya praktekkan, bisa ya ternyata. Saya juga kaget. Saya coba-coba aja, cobalah yang mudah aja gitu kan. Yang mudah aja tentang kesukaan mereka aja dulu, boneka, mainan apa gitu. Saya tanya ke anak-anak dengan saya kasih gambar dan anak pun
misalnya gini, kalau suka kasih contreng, kalau nggak suka kasih silang misalnya ya, kasih kertas. Oh, kamu suka ini, suka contreng. Untuk belajar menulis aja, kan anak kecil gitu ya. Betul. Kenapa suka? Karena ini. Terus kalau dia setuju, contreng gitu. Kalau yang ini kayak seperti itu. Jadi sepertinya halnya sepele, kecil, tapi itu berpengaruh besar buat anak itu. Bu Emma, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Boleh Oh, iya, boleh, Bu Emma ya? silakan. Ayo Bapak Ibu, dipersilakan ada yang ingin bertanya dengan Bu Emma. Oh iya, Silakan Bu Evi. Bu Evi, Lestari. silakan Bu Evi Lestari. Bentar ya. Iya. Ya, assalamualaikum Ibu. Saya Waalaikumsalam. mematikan kamera ya. Iya. Iya. Saya tertarik dengan Bu Emma tadi yang muridnya ada yang tunarungu. Kebetulan di lembaga saya kan pendidik PAUD. Iya. Karena bentar saya. Bentar anaknya tidak duduk. Karena di kelurahan ya Bu, ada anak saya ini yang tidak bisa diem anaknya, aktif terus. Oke. Nah, bagaimana kira-kira metode yang dapat kita terapkan ke anak yang seperti itu supaya bisa lebih anteng lagi anaknya, karena posisi lembaga saya itu ruangannya terbatas dan juga di pinggir jalan raya, tetapi belum ada pagarnya, jadi kan agak berbahaya. Jadi anaknya tuh keliling terus di dalam kelas, otomatis kan mengganggu teman-teman lainnya. Karena kadang temannya bangun balok ditabrak, jadi ada yang marah, ada yang aduh, kadang saya sampai pusing. Mungkin ada solusi bagaimana mungkin Ibu. Iya, maaf mau Terima tanya dulu Bu. Yang aktif itu tunarungu apa hanya aktif saja? Sama orang tuanya, tapi belum dibawa ke teknik tumbuh kembang ya Bu. Tapi kemungkinan kalau dari kesehariannya saya lihat itu anaknya tidak ada kontak mata. Kalau diajak ngomong itu tidak pernah mau kontak mata dengan lawan bicaranya. Tapi anaknya itu di sisi lain sangat pintar bahasa Inggris. Belum bisa menulis, tapi membaca bahasa Inggris, bahasa Arab itu sudah lancar semua. Saya sendiri juga heran. Karena gadget ya. Iya betul, Kan karena ada yang gadget. gadget Ya, belajar. Iya, karena iya. gadget. Iya. Iya. Jadi dia lebih melihat, mendengar dibandingkan dia harus menulis. Iya betul. Iya. Saya Untuk di motorik sini, halusnya saya kan juga iya, masih sulit Bu, sama sosialisasi. Kurang, ya? Itu kira-kira bagaimana cara penanganannya anak-anak Ya, seperti kalau itu? anak itu. Iya betul. Kalau anak ini ya Bun, anak yang aktif terus kemudian nggak jelas ini, misalnya dia maunya apa gitu, tapi dia belum bisa bicara. Nah kalau misalnya itu dia kenapa dia keliling-keliling dan ganggu temennya, karena dia tidak ada yang bisa diajak bicara, atau dia juga tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, keinginannya apa. Itu karena dia punya kekurangannya di situ, karena dia belum bisa mengungkapkan. Nah dia harus dikasih apa yang dia suka, mainan apa yang dia suka, permainan apa yang dia suka, itu pasti diam. Walaupun nggak lama, karena anak seperti itu kalau aktif banget gitu, dia tidak akan bisa duduk lama. Tapi ketika dia suka dengan permainan itu atau alat main itu, dia akan lama. Dia akan menikmatinya sampai dia puas. Seperti itu. Karena saya punya juga anak yang murid yang dibilangnya sih hiperaktif, tapi sebetulnya ada kecenderungan ke autis gitu. Nah, dia sukanya membuat karya seperti tadi. Hari ini saya kan menyediakan bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk segi panjang dari origami, bebas mau dibuat apa. Dia semangat, anteng sambil mulutnya nyanyi,
bicara gitu. Padahal tidak ada yang ngajak bicara, dia sendiri aja gitu. Kayak ngomong apa gitu. Nah, terus hasilnya ada dan bagus. Saya tanya, ini siapa? Ini bikin apa? Dia nggak jawab bikin apa. Ini siapa? Saya tanya. Asad. Oh, yang ini siapa? Ayah. Yang ini ibu. Bisa dia ngucap, oh dia nyambung. Ketika dia suka pasti nyambung gitu. Tapi kalau memang anaknya belum pernah terapi atau misalnya belum pernah berobat atau di asesmen ya, nah itu harus di asesmen dulu sih Bu, baiknya gitu. Karena memang untuk apa ya, untuk kita melayani dia itu seperti apa, menghadapi dia itu bagaimana, itu biar tahu. Jadi harus ada asesmen dulu gitu, dari psikolognya, dari dokter, baiknya seperti itu. Nah, yang paling susah sih biasanya komunikasi dengan orang tuanya, bicara sama orang tuanya takut sembuh, kan ada yang seperti itu. Kemarin tuh saya membeli yang dari Montessori ya, betul, dari Montessori itu. Jadi kayak ada, sebetulnya bisa buat sendiri, cuman saya untuk bikin contoh aja, nanti buat model aja. Nanti saya akan membuat sendiri. Jadi seperti tarik hanya menarik saja. Jadi ada toples, ada tutupnya, kasih lubang, kita kasih pita. Tapi ujung pitanya diikat, ujung-ujung diikat ya. Dia tarik, belajar narik untuk apa? Memudahkan motorik halus ya, untuk menulisnya. Menarik biar kuat otot-otot tangannya. Menarik. Udah tarik ke atas, balikin lagi, bangkitkan, bawahin lagi. Tadi dia tarik lagi. Terus seperti itu. Kemudian setelah itu menjepit ya. Menjepit itu pakai bukan sumpit kecil, tapi kita pakai jepitan baju boleh, memindahkan jepitan. Kemudian menjepit yang pom-pom itu kecil-kecil, jepit aja gitu, pom-pom. Itu memudahkan untuk dia menulis. Jadi jangan dipaksa harus menulis dulu, tapi untuk merangsang dia agar saraf-saraf menulisnya itu terangsang gitu ya. Di otot menulisnya terlatih, sarafnya juga terlatih gitu. Jadi anak muda ketika udah harus menulis, dia bisa. Jadi itu pertama jangan terus garis itu tidak bisa karena belum kuat tangannya. Jadi itu ajakan meremas, menjepit, kemudian tadi itu apa tuh yang tarik itu kita ditarik, memindahkan lereng, pindah-pindahkan karena untuk melatih koordinasi mata dan tangan gitu, seperti itu. Jadi itu melatih koordinasi mata. Oh ya, huruf ini garis, kan nanti bisa kalau sudah tahu, sudah terkoordinasi dengan baik, dia akan bisa meniru huruf gitu. Jadi itu untuk pelatihan itu Bu. Gimana Bu Evi? Gimana Bu Evi? Ya Bu. Ya Bu. Ya terima kasih. Maaf ya, jangan ini ya. Ya. Saya saran aja. Ya Bu. Ya. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Acara apa gimana nih Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau ada yang mau lomba silahkan ikuti apapun lomba yang ada yang tersedia, silahkan. Bu Roslinawati itu Bun. Bu, iya silakan. mau nanya sedikit Bu? Oh iya Bu Isma. Iya. Begini Bu, kebetulan memang di sekolah, kebetulan di kelas yang Bu Isma pegang, memang ada anak satu ABK juga gitu ya. Jadi memang dia di motorik halus dan kasar itu memang masih bermasalah. Yang kedua, matanya. Matanya itu kalau secara kasat mata yang kita lihat itu kayak agak juling gitu loh Bu. Jadi dia ke depan tapi bola matanya kemana gitu. Iya. Nah terus pernah kita sarankan ke orang tua untuk ke dokter tumbuh kembang ya, psikologi anak ya Bu. Gitu. Iya, nah sudah dibawa ke dokter psikologi anak, ternyata karena memang lihat ada kelainan dari mata, sama dokter tumbuh kembang disarankan ke mata dulu gitu. Iya. Nah setelah itu dari mata itu ternyata dari satu rumah sakit dokter mata, karena alatnya kurang lengkap,
disuruh pindah lagi ke dokter rumah sakit mata satu lagi gitu. Ternyata, mohon maaf Ibu ada sini. Ternyata setelah itu bapaknya Bu ngambek gitu. Jadi seakan-akan kok saya dioper-oper gitu. Akhirnya, sebentar Ibu maaf. Akhirnya sampai sekarang, sampai 3 kali dipanggil sama kepala sekolah, apa namanya? Masya Allah. Sebentar Bu. Wisma masih di unmute. Iya. Wisma, Kita sudah 3 kali, apa namanya? Sudah 3 kali manggil orang tuanya. Alasannya masih seperti itu gitu, apa namanya? Bapaknya belum sempat gitu. Sampai alasannya itu kalau nggak sama bapaknya takut anaknya ngamuk, malah alat perlengkapan mata itu nanti dirusak sama anaknya gitu, karena memang agak temperamen juga gitu. Jadi sampai sekarang pun kita belum dapat solusi gitu. Jadi terkadang anaknya ya di kelas seperti itu, apa namanya, sebentar melakukan kegiatan sebentar, habis itu muter seperti yang tadi, ganggu temennya lah, kadang-kadang kursi dijatuhin, meja dijatuhin gitu, habis minum botolnya langsung dibanting, numpahin minum teman gitu. Jadi kita sekarang agak ada kewalahan dengan sama orang tua yang seperti ini gitu loh Bu. Ya memang kendalanya sih di orang tua ya. Nggak bisa juga, dia juga nggak bisa maksa juga gitu kan. Masa kita paksa nggak bisa juga. Iya betul. Ininya ini aja, dia kasih mainan aja. Jadi harus face Bu. Iya. Biar dia merasa nyaman dulu di sekolah. Kalau udah nyaman, baru dia bisa sosialisasi. Itu dia belum nyaman biasanya. Dia silin ke teman-teman itu ya biasanya belum nyaman. Dan ada sentuhan dari kita, ada sentuhan. Jadi merasakan oh ternyata guruku baik. Karena kemarin ada murid, jadi dia seperti itu sama, tapi nggak ADHD, cuman anaknya aktif banget. Orang lagi duduk aja disenggol, lagi pegang apa disenggol atau ditendang atau apa gitu. Akhirnya saya mau kasih hukuman tadi itu, biarin ya, nggak usah pulang, ngamuk kan dia ngamuk, tapi lama-lama saya peluk, kenapa ngamuk, Bu Emma apain, teman-teman Bu Emma ngapain, nggak ngapa-ngapain kata temen, ya kan Bu Emma ngapa-ngapain, kenapa nangis, ya diam, lama-lama seperti saya peluk aja, dia berontak-rontak, saya peluk aja, saya diam aja, pokoknya saya nggak banyak bicara, saya peluk aja, dia ngamuk kayak gimana, saya peluk aja, saya bawa dia kemana jalan, nah ayo dipeluk aja gitu. Lama-lama dia mulai tuh nggak berontak, mau nurut sama Bu Guru, baru dia bilang mau itu. Jadi dia gini, kalau aku marah, kalau aku ngamuk Bu Guru gimana ya reaksinya, mungkin dia mencari seperti itu gitu. Kalau aku berbuat ini Bu Guru ngapain ke aku ya, jadi seperti mencari-cari nih gimana nih gitu. Bu Guru ini mau ngapain aku nih, tapi ternyata Bu Guru aku baik ya gitu. Aku peluk aja, nggak ngomong apa-apa, pokoknya peluk aja, dipeluk, dia meronta-ronta aku peluk aja, nggak ada bicara sama sekali. Teman-teman juga udah katanya, kamu kok malah ngamuk, kan Bu Gurunya juga diem kan, meluk kamu, sayang kamu, kata teman-teman. Baru udah lama-lama diem dan nurut. Kalau asal ini, kalau udah mau bertingkah, nanti Bu Emma nggak sayang deh, jadi kan Bu Emma sayang sama Alel, nanti nggak disayang lagi gimana, baru tuh dia mulai iya deh, menurut gitu. Nah, ada 2 yang model begitu di kelas.
Jadi anak itu mau ngambek sama dia, sama anak yang tadi aktif, ngambek gitu, marah, dia mau lari, mau kabur ceritanya karena marah sama temennya ini yang suka mengganggu. Tarik, mau kemana? Enggak, marah. Saya peluk lagi, pokoknya ilmunya itu seksi, resepnya itu yang saya peluk. Udah diam dulu, sabar. Usap punggungnya, sabar ya, sabar. Usap dadanya lagi, sabar. Napas udah kayak gitu. Usap aja terus, istighfar. Mau usap aja usap. Udah lama-lama diam. Emang siapa? Kalau di rumah suka marah ya, tanya ke dianya. Iya. Marah sama siapa? Sama adek. Kenapa? Kan rebut HP gitu kan. Oh iya. Sekarang nggak usah marah lagi ya di sekolah ya. Sanggup dia, masuk lagi anaknya. Tadinya mau ngamuk, mau pulang ngebecir gitu istilahnya, mau kabur ceritanya. Aku mau pulang aja, lari. Padahal rumahnya jauh, gitu beda blok ya jauh. Gitu. Wah jangan sampai nih anak pergi, tarik mau kemana? Mau pulang mau? Jangan sedih. Gini aja dipeluk aja. Dia berontak-ontak peluk aja punya gini. Pegang lagi punggungnya, usap lagi, sabar ya, sabar, usap punggungnya, usap dadanya. Lama-lama dari ngos-ngosan, lama-lama pelan, tenang. Baru dia diajak ngobrol kalau udah tenang. Kan kalau dia lagi marah kita ajak kita ngomong juga nggak akan nyampe. Susah, nggak bakal nyampe. Iya, nggak akan nyampe. Jadi setelah dia tenang, jadi kita tanya, di rumah suka marah ya? Jawab sendiri, iya. Sama siapa? Adek. Emang adanya kenapa? Rebut mainan, aku nggak suka, sebel. Nanti marah boleh tidak, tapi marahnya nggak kayak gini ya. Baru dia ngangguk, silakan masuk lagi dia ke kelas gitu. Jadi memang ekstra sabar kalau untuk anak-anak kan macam-macam ya. Itulah karakter anak unik semua. Sangat unik anak-anak didik itu ya. Anak didik itu sangat unik, jangankan di PAUD, SD, bahkan di SMP pun kayak seperti itu. Iya. Gitu. Saya juga pernah ngajar SMP juga, ngajar SMA juga. Jadi SD, TK, SD, SMP, SMA saya pernah ngajar, nyobain gitu ngajar di SMP yang sama satunya. Itu ada anak yang saya tanya cita-cita lu, karena kan malas belajar apa enggak. Saya tanya, apa yang kamu nggak suka pelajaran ini? Wah, sebutin matematika, bahasa Inggris, apa segala macam. Banyak, hampir semuanya. Kebanyakan matematika. Saya tanya, cita-cita kamu mau jadi apa? Ada yang begini, jadi dokter ini nih. Mau jadi pilot. Jadi pilot, tapi kamu nggak suka matematika? Makan bisa. Emang kenapa Bu? Matematika, fisika itu adanya buat pelajaran di pilot dipakai. Kalau kamu benci itu, nggak akan nyampe kamu jadi pilot. Oh gitu ya. Mereka baru terbuka, wing gitu pola pikirnya. Oh ternyata kalau aku nggak suka ini, jadi pilot pun akan tercapai cita-citanya, karena di pilot itu kan matematika dipakai, fisika dipakai gitu. Oh gitu ya Bu. Iya, aku baru tahu Bu. Iya makanya aku kasih tahu gitu kan. Terus ada lagi, aku nggak suka bahasa Inggris. Emang kamu cita-cita mau jadi apa? Jadi guru. Gimana mau jadi guru? Terus, jadi semua saya hubungkan dengan cita-cita mereka. Mau jadi apa? Gak akan tercapai kalau kamu benci ini, benci itu, gak akan tercapai. Baru terbuka. Jadi yang sekarang kita perlukan adalah membuka pola pikir anak. Jadi kan selama ini kan suka gitu, masih suka sama gurunya gini. Karena saya pengalaman dulu nggak suka pelajaran matematika gara-gara nggak suka gurunya. Iya betul. Suka jadi pelajaran tuh kadang-kadang ya kalau nggak suka gurunya, biasanya nggak suka pelajarannya. Nggak suka pelajarannya, nggak suka gurunya. Jadi nggak ada yang masuk. Iya begitu. Gimana ilmu itu nggak akan masuk gitu. Iya, ilmunya nggak masuk sama sekali, satu pun nggak nempel gitu. Kalau kita udah benci pelajaran nggak akan nempel. Pengalaman. Gimana Bu Isma? Udah ya. Lanjut Bu Roslina itu. Bu Roslina? Bu Roslina? Ya. Ya, dipersilakan. Terima kasih Bu Lius sama Bu Emma, salam kenal. Salam kenal kembali.
Kak, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya ingin berbagi permasalahan ya Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu Emma kelihatannya lebih banyak pengalaman gitu ya. Sama aja. Ya, begini Bu. Kebetulan saya mengajar di SD. Nah, ada siswa yang sudah agak lumayan kelas 3 itu masih harus ingin ditemani sama ibunya di kelas gitu Bu. Nah, jadi sama sekali tidak mau ditinggal. Apabila ditinggal, udah nggak mau gitu ya. Nggak mau ngapa-ngapain. Jadi nggak mau di kelas, pengennya ngebuntutin ibunya. Jadi ibunya tuh seharian itu di kelas nungguin dia gitu Bu. Nah, mungkin nanti Ibu punya solusi gitu ya. Kebetulan kami di sekolah belum punya solusi Bu untuk hal itu gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian saya tertarik juga nih dengan perjalanan Bu Emma yang begitu panjang dan alhamdulillah mencapai hasil ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu perjalanan yang begitu panjang itu pasti ada tantangan dan kendala mungkin Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi kendala dan tantangan itu sehingga Ibu bisa eksis konsisten gitu Bu ya, dengan tadi Ibu sudah cerita bahwa perlu penguatan juga dari teman gitu ya. Nah, sementara saya juga Bu kebetulan kalau ikut lomba sih sudah pernah, tapi kayaknya belum berhasil gitu ya seperti Bu Emma gitu. Nah, mungkin itu juga ilmu buat saya nanti dan juga buat teman-teman, bagaimana cara Ibu untuk menjaga kepercayaan diri ketika tampil gitu ya, ikut lomba dan menghilangkan semua halangan dan kendala-kendala itu. Mungkin itu Bu dari saya, terima kasih. Ya, untuk yang pertama ya, kenapa anak itu masih mau ditemenin ibunya, karena dia belum merasa nyaman. Dia belum merasa aman dan nyaman di kelas itu. Apa yang membuat dia nggak nyaman atau nggak aman buat dianya, itu perlu kita tanyakan ke anaknya sendiri. Tapi berdua aja, jangan ada ibunya. Kita ngobrol aja. Jadi posisikan kita sebagai ibu keduanya dia gitu. Jadi tenang, ada Bu Guru gitu. Jadi kadang kita bercanda seperti kawan, kadang kita sebagai ibu gitu. Kalau di sekolah kan mengajar di kelas 3 juga, dan katanya pas itu pusing aku mah kelas 3 segala macam. Ada guru-guru yang lain juga aktif banget, ini nggak bisa coba deh saya mau nyoba kelas itu, ternyata bisa kok. Saya bilang itu tergantung kita, jangan memaksakan gitu. Kita tuh nggak bisa memaksakan anak tuh harus begini, nggak bisa. Karena kan kita kenapa marah, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan biasanya gitu ya. Kenapa marah-marah ke murid, karena kita pengen anak tuh begini, tapi ternyata anaknya nggak mau begini gitu, maunya begonoh gitu misalnya ya. Nah itu yang membuat kita suka gegetan, padahal anak kan emang punya pikirannya sendiri gitu. Cuman kita arahkan saja, kita nggak usah harus begini, harus begitu gitu. Kadang saya gini, anak ada yang duduk, aku nggak bisa duduk, ada anak yang bisa duduk tenang, itu yang belajar kan, maunya di lantai. Saya persilahkan di lantai. Kenapa? Yang penting kamu belajar. Kalau kamu nyaman belajarnya, nggak apa-apa di lantai. Atau mau jongkok, mau bagaimana di kolong meja, boleh. Gitu. Mau di kolong, Bu, aku mau di kolong. Tapi bisa ngerjain itu, bisa Bu. Ya udah, boleh. Jadi, anaknya benar-benar menikmati belajar itu. Jadi yang penting anak itu menikmati belajar itu. Kadang saya pernah lihat ada guru tuh, murid tuh langsung hening banget. Dia bilang, ini lagi ngapain ya? Saya heran, kenapa kelasnya hening, kenapa ya? Ternyata ya mereka ya bersedekap, tapi ya udah karena mungkin takut sama guru atau bagaimana, kan gurunya harus duduk yang rapi ini. Jadi anaknya takut, dia kok sepi ya, kenapa ya? Ternyata bukan karena dia senang sepi anaknya, takut sama bu gurunya atau sama gurunya gitu.
Nah, ada yang kelasnya rame terarah, ada yang ramenya nggak jelas gitu kan. Bu gurunya teriak-teriak, muridnya kemana-mana, ada yang begitu kan. Berarti saya suka punya trik begini, saya kan suka bawa tip ke kelas. Walaupun di sekolah nggak disediain, saya bawa ke kelas waktu itu pelajar SD ya. Saya bawa tip, dulu kan belum ada speaker aktif yang kayak sekarang. Dulu itu tip saya bawa. Ketika anak mengerjakan tugas, saya setel, tapi sayup-sayup. Anak itu tenang mengerjakannya, gitu. Itu juga kayak ada yang bersenandung mengikuti lagunya, ada yang anteng, gitu. Ada, alhamdulillah, gak ada yang lari-lari. Saya kaget juga, saya coba pakai metode ini. Katanya kelas ini bikin pusing guru yang lain. Saya cobain. Dicoba dengan metode, bisa ternyata. Kemudian kalau lagi waktu istirahat, kita ikut main dengan anak-anak. Anak SD, saya main dengan anak SD gitu kan, main biasa, main bak-bakan apa sama anak-anak gitu. Jadi anak merasa si guru tuh asik ya, guru dekat banget sama kita gitu, guru kok ngerti kita. Nah itu, jadi anak tuh merasa aman dan nyaman di kelas gitu. Dan nggak ada tuh yang aneh-aneh gitu, karena kita membawakan kelas itu misalnya gitu, ketika lagi ribut saya teriak sendiri, guru kenapa? Enggak, guru pengen teriak aja. Ibu mah ngagetin. Iya, soalnya kalian berisik, jadi bu gurunya teriak aja. Ibu mah gitu, jadi begitu anak-anak. Kita harus bisa mengendalikan kelas ya Bu ya. Iya gitu, jadi buat sesuatu yang membuat mereka teralihkan gitu dengan kesibukan mereka gitu. Apa tuh? Gitu kan? Kenapa Bu? Apa gitu. Jadi banyaklah kita ya, kalau kita bilang ice breaking atau gimana lah gitu ya, pakai metodenya macam-macam sih biar kita anak-anak itu perhatiannya kembali ke kita lagi. Ada yang begitu. Jadi kenapa anak masih minta ditemenin, karena dia masih mungkin introvert dan dia nggak pernah main keluar rumah. Bisa jadi kita kan harus telusuri dulu sejarah anak ini. Jadi kita sebagai guru tuh bukan hanya aku tuh ngajar aja pelajaran ini ngajar. Itu kan bukan pendidik tapi pengajar. Pengajar. Kan kita mah sebagai pendidik anak harus tahu karakter gitu, anak yang kita ajar. Iya. Misal ini kenapa dia begini ya? Coba saya mau tahu nih latar belakang anakku di rumah. Kenapa dia begini? Kita tanya-tanya caranya kan ke orang tua, Bu di rumah bagaimana? Kita kan cerita tuh orang tuanya gini-gini. Gitu, seperti itu Bu. Gimana Bu Roslin? Sedikitnya kayak gitu. Iya Bu, terima kasih solusinya. Kebetulan itu di kelasnya teman saya dan juga belum mengetahui secara pasti, tapi menurut teman sih semenjak ditinggal ayahnya katanya. Itu. Jadi dia merasa butuh pelindung. Mungkin Bu. Jadi harus gurunya yang harus jadi pelindung buat dia. Kayak gitu, dan beri pengertian pada teman-temannya. Kadang saya punya anak murid misalnya ini di PAUD tunarungu, ada murid saya tunarungu. Terus kalau tunarungu kan dia mau manggil kan susah, dia pukul punggung temannya, Pak, maksudnya mau manggil, Ibu aku dipukul. Dipukul Abang, kenapa? Emang dipukul lagi ngapain? Enggak, aku dipukul aja di belakang. Abang, kenapa? Ketawa aja. Oh, itu Abang karena nggak bisa manggil, jadi Abang pakai tangan plek, dan tenaga Abang tuh keras. Jadi maafin ya, Abang ya, gitu. Iya, lu kenapa Abang nggak bisa denger? Hanya akhirnya kan mereka muncul ke, apa nggak bisa denger? Iya, Abang sama Allah dikasih keistimewaan, Abang nggak bisa mendengar, pendengarannya kurang. Terus Abang nggak bisa dengar lagi, ya kan lagi diobatin. Gitu. Jadi teman-teman. Jangan marah kalau Abang ini, itu namanya manggil. Jadi teman-teman kalau Abang udah langsung tengok aja gitu. Jadi Abang nggak nepuk punggung. Oh iya, jadi semuanya dikasih tahu ke anak. Jadi ketika siapa yang mau nyanyi, giliran Abang naik nyanyi, si Abang tuh misalnya, kan nggak ada yang ketawa, tepuk tangan semua. Hore, Abang pinter, bisa nyanyi. Begitu, alhamdulillah ya Allah. Sama tuh. Oh, berhasil juga gitu. Maaf Bu Roslin dan Bu Emma, ini udah waktunya sudah malam. Ya. Kita kalau sudah ngobrol, Ibu biasa ya lupa waktu.
Berhubung ini waktunya sudah kelewat sekali. Iya. Maaf Ibu Roslin, sudah puas? Alhamdulillah sudah puas. Terima kasih Bu Emma. Jawaban dari Bu Emma. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Sesi terakhir acara talk show ini seru banget ya pastinya ya. Gitu. Tapi sayangnya kita harus berpisah nih. Sebelum berpisah, adakah kata-kata motivasi dari Bu Emma yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di sini? Ya. Jadi ya pasti gini aja ya. Curahkanlah ketika ada ide, curahkan. Jangan disimpan di sini. Kemudian harus terus berusaha dan yakin akan dengan usaha kita. Insya Allah hasil usaha tidak membodohi hasil ya. Insya Allah. Kalau usaha kita benar-benar serius dan yakin dengan usaha kita itu benar, insya Allah berhasil. Jangan putus asa, tidak boleh putus asa. Jangan putus asa, jangan takut mencoba ya. Iya betul. Pemalu tadinya pemalu jadi ini introvert. Jadi percaya diri ya. Ya terima kasih Bu Emma. Iya sama-sama. Mohon maaf akhiri, juga ya. Iya. Kepada Bapak Ibu yang ingin memesan kaos Komet Bekasi, boleh silakan memesan kepada Pak Solehudin yang tadi membacakan Al-Quran. Bisa dilihat ya di anggota di situ ya, partisipan, namanya Pak Soleh. Bisa langsung chat Pak Soleh atau bisa menghubungi kami ya di pengurus Komet ya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih nih ya Bapak Ibu, akhirnya kita sudah di penghujung acara malam ini. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bu Emma yang sudah mau berbagi nih bersama kita di sini ya. Selain itu juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sudah hadir dan mengikuti acara dengan antusias dan tertib. Ya, kepada Bu Roslin, kepada Bu Isma, kepada Bu Evi tadi yang sudah bertanya ya. Sudah antusias sekali. Kemudian semoga di acara selanjutnya kita bisa berjumpa kembali dan semoga juga ya Bapak Ibu dapat terinspirasi dari pengalaman Bu Emma yang sudah bercerita, berbagi, sharing pada malam hari ini ya. Semoga juga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya. Saya mengakhiri kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Ya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata dari saya pribadi ataupun dari pengurus Komet Bekasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih atas keseruannya pada malam hari ini. Terima kasih Ibu pengalamannya.